Baik ya. Kalau supaya kita ketahui juga bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah dia menjalani pidana. Ya. Dan ini supaya diketahui bahwa diversi itu bukan hanya di proses persidangan aja, tapi itu mulai dari tahap penyidikan pun penyidik wajib mengupayakan diversi juga. Lalu siap itu di tahap penuntutan juga penuntut umum wajib untuk mengupayakan diversi. Apalagi di tahap terakhir yaitu tahap persidangan, hakim pun wajib mengupayakan diversi. Oh, berarti kalau dia sebelumnya udah pernah melakukan tindak pidana, kemudian sudah diversi misalnya Pak, kemudian sudah bebas nih, kemudian dia melakukan hal yang sama, itu tidak bisa lagi didiversi. Tidak bisa lagi didiversi, tapi bisa dilakukan proses restoratif justice. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Ya, mantap. Ya, seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang pastinya mantap. Nah, di samping Rika udah ada Bapak Hakim ganteng, ya, Hakim Pengadilan Negeri Batu Raja. Di sini udah ada Bapak Bob Sadiwijaya, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Bapak, selamat siang. Siang, Mbak Rika. Ya, gimana kabarnya Pak, sehat? Ya, alhamdulillah puji Tuhan, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Bapak, boleh perkenalkan sedikit nih Pak, Bapak ini sebenarnya asli mana nih? Baik ya, Sobat Peradilan ya. Perkenalkan, nama saya Bob Sadiwijaya, saya hakim pada Pengadilan Negeri Batu Raja. Di sini saya aslinya dari Sumatera Utara, Mbak Rika. Sumatera Utara, Medan. Tapi kalau sukunya saya suku Nias ya. Nias. Seperti itu. Nias itu jauh nggak Pak dari suku Toba? Jauh. Kita ya? di Sumatera Utara itu ada beberapa suku ya Mbak Rika. Di situ kita ada suku Batak. Batak itu juga ada terbagi lagi. Ada Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Angkola. Tapi kalau Nias berbeda. Dia satu pulau terpisah dengan Sumatera. Iya. Oh, berarti yang Pulau Nias itu ya Pak ya? Iya, betul. Berarti... Kalau tahu Lompat Batu Nias, pasti tahu iya. itu pulau. Berarti kalau pantai, berbicara tentang pantai ya bisa dibilang anak pantai ya kali ya. Iya, betul. Tapi Indah saya ya, tidak dibesarkan di Pulau Nias. Oh, enggak, Pulau tapi Sumatera. suku aja ya, Pak Iya, ya. betul. Tapi untuk Bapak sendiri ke Pulau Nias udah pernah? Sudah lumayan sering juga. Gimana Pak pantainya, bisa diceritakan sedikit? Ya, pantainya ya. Itu indah ya, sama ya Bagus ya, semuanya Pak, ya. Itu yang terkenal itu sampai mancanegara itu adalah Pantai Sorake. Pantai yang ada Sorake. di Kabupaten Nias Selatan. Itu salah satu mungkin objek wisata ya Pak ya di sana? Iya, itu yang terkenal di mancanegara ya, udah sampai terkenal. banyak turis-turis datang untuk berselancar. Pasti. Berselancar, oh berarti ombaknya ya Pak ya yang Iya, betul, bagus betul. di sana ya. Iya. Untuk riwayat pendidikan nih Pak, apakah Bapak di Medan atau di mana nih untuk pendidikannya? Baik ya, ini kebetulan kan orang tua saya juga pindah-pindah ya kerjanya, jadi termasuk juga ketika pendidikan ini kita juga pindah-pindah Mbak Rika ya. Oh, pindah-pindah Seperti itu. juga. Dulu kalau besar-besar, kalau saya kan lahirnya Sumatera Barat. Iya. Tapi kalau kecilnya saya dulu di Riau ya. Di Riau. Wah, sempat di Tanjung jauh. Pinang gitu ya. Jadi dari SD sampai dengan SMA itu saya di Pekanbaru. Di Pekanbaru untuk sekolah dasar. Sekolah dasar. SD, SMP sampai dengan SMA saya di Pekanbaru. Tepatnya kalau dulu SD dengan SMP saya swasta Katolik Santa Maria. Kebetulan di SMA-nya saya
SMA Negeri 1 Pekanbaru. Seperti Oh, itu. seperti itu. Untuk melanjutkan sarjananya di mana nih Pak? Oh iya, baik, untuk sobat peradilan ya, kebetulan kalau saya ya dulu, karena saya mikir dulu kan terus-terusan di Pekanbaru bosan ya, Iya. bosan ya Mbak Rika ya, dimana kok itu terus ya, Yang masa dilihat sih ya. harus di kampus yang ada di Pekanbaru juga. Jadi saya mencoba waktu itu namanya seleksi penerimaan mahasiswa baru waktu itu, saya coba dan kebetulan lulus, saya diterima jadi mahasiswa Universitas Sumatera Utara atau USU. Iya, itu S1-nya. Kemudian melanjutkan lagi S2 Ya, saya juga S2-nya juga di USU. Saya di sana selesaikan ya. juga di Mana nih alumni USU yang katanya ini Iya, jangan lupa like mana dan tahu komen. banyak ya yang nonton ya, sama-sama kita ini alumni dari Sumatera Utara. Ya, untuk Bapak sendiri itu menjadi hakim itu atas kemauan sendiri atau atas kemauan orang tua nih Pak? Nah, iya. Baik, gimana ya? Kalau dari background keluarga memang orang tua sarjana hukum, kebetulan orang tua juga sarjana hukum dan kerja di kejaksaan. Jadi ya juga kenapa saya bisa memilih juga Karena awalnya salah satu- fakultas hukum ya di USU itu ya salah satu ya jadi role model di keluarga dan saya ya orang tua saya sendiri, yaitu bapak saya. Jadi awalnya sih Mbak Rika pinginnya jadi jaksa ya Pengen kan? jadi Iya. jaksa. Tapi ya orang tua coba dan ya coba deh penerimaan di Mahkamah Agung juga gitu kan. Kebetulan di tahun 2010 saya coba dan ya puji Tuhan lulus ya menjadi calon hakim Iya. di tahun 2010 itu. Kalau nggak salah kemarin itu Bapak sempat ikut sertifikasi pidana anak ya Pak ya? Oh iya betul, tapi di tahun 2021 ya. Iya. Itu apa sih Pak untuk sertifikasi pidana anak itu apa nih? Baik ya, untuk kita hakim ketika kita jadi hakim itu ada lagi sertifikasi untuk bisa memegang perkara-perkara khusus ya, termasuk perkara pidana anak gitu. Jadi untuk dapat memegang perkara anak itu hakim harus memiliki sertifikasi atau setelah bersertifikat hakim anak seperti itu. Berarti pada saat Bapak sudah itu maksudnya gini loh, pada saat Bapak sudah mendapatkan sertifikasi itu apakah langsung dapat atau udah melalui berapa tes dulu Pak? Apakah langsung satu kali, langsung berapa kali? Oh, kalau untuk dipanggil ya, Ya. untuk itu. Kalau sistem pada saat ini, pada saat saya dulu itu memang dipanggil untuk ngikutin sertifikasi. Diseleksi ya, Pak, ya? Langsung sertifikasi, kita ikutin pelatihan, kita ikutin ujian, baik itu tertulis maupun ujian lisan, itu wawancara. Baru tahap akhirnya nanti dinyatakan lulus atau tidak lulus. Dan kebetulan pada saat itu ya saya dipanggil tahun 2021 ya Mbak ya. Itu dan langsung lulus pada saat itu. Itu untuk kelulusannya apakah memang ada yang nggak lulus Pak atau semuanya memang yang dipanggil itu lulus? Ada ya Pak yang ya. nggak lulus. Berarti termasuk luar biasa ya, langsung Bapak Ya. pertama kali dipanggil, Ya, bersyukur aja langsung ya, Pak. lulus Bersyukur juga ya Pak ya. seperti Luar biasa. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk manfaat dengan Bapak mengikuti sertifikasi tersebut untuk apa nih Pak manfaat? Baik. Ya, kita ketahui ya, Mm-mm. seperti saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa untuk dapat memegang atau dapat memeriksa perkara-perkara anak yang berkonflik dengan hukum, di sini ya anak yang melakukan tindak pidana, hakim yang bisa memeriksa perkara itu adalah hakim yang bersertifikat hakim anak. Seperti itu. Jadi manfaatnya bagi saya ya, saya bisa menyidangkan, bisa memeriksa perkara-perkara anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Seperti itu Mbak Rika. Berarti kalau hakim tapi belum memiliki sertifikasi pidana anak belum bisa ya Pak untuk Belum menyidangkan bisa. sidang tersebut? Iya, betul sekali. Ada nggak nih Pak perbedaan antara pidana anak dengan pidana yang dewasa? Ya, pastinya kalau Iya. udah dibuat khusus pasti ada perbedaan. Maksudnya kan apa-apa seperti aja itu. nih perbedaannya nih Pak? Baik, supaya kita ketahui ya, bagi sobat peradilan di sini ya, bahwa perkara pidana biasa dengan perkara pidana anak pasti berbeda. Proses penyelesaiannya juga berbeda.
Di mana kalau sistem peradilan pidana anak, di situ anak ada perlakuan khusus, Mbak Rika. Ada Jadi, perlakuan khusus iya, ya, karena betul. dia di bawah umur tadi ya Pak Iya. ya. Untuk anak yang bisa dinyatakan anak yang berkonflik dan hukum, itu juga ada batasan umur juga. Seperti itu. Nanti ada yang umur 18 tahun, kita lihat kayak anak-anak nggak bisa. Nggak Dia bisa. tetap karena umurnya sudah 18 tahun ke atas, maka dia harus diproses dengan perkara pidana biasa. Jadi kategori anak yang berkonflik dengan hukum itu ada batasan usianya juga, Mbak Rika. Ya, yaitu 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun. Seperti itu. Jadi kalau untuk pidana biasa pastinya udah umur 18 tahun Ke atas. ke atas. Berarti maksimal 17 tahun ya Pak ya. Ya, Kalau itu pun 17 udah tahun, 11 bulan dan 29 hari. Seperti itu masih bisa juga. Masih Kalau bisa. dia melakukan tindak pidananya pas itu, maka dia masih kategori anak. Anak. Seperti itu. Untuk maksudnya anak itu apakah diatur Pak dalam sistem peradilan itu? Diatur Iya. nggak? Diatur Apa-apa aja pastinya. itu Pak? Ya, baik ya. Kalau supaya kita ketahui juga bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah dia menjalani pidana. Ya, jadi anak yang berhadapan dengan hukum itu ada 3 kategori, Mbak Rika. Supaya kita ketahui ya bahwa yang pertama adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang anak yang melakukan tindak pidana yang usianya sudah 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun. Ya, seperti itu. Lalu siapa itu? Yang kedua adalah anak korban, anak yang menjadi korban. Seperti itu. Yang ketiga adalah anak saksi, anak yang menjadi saksi di dalam perkara-perkara pidana, baik pidana anak maupun pidana dewasa. Anak-anak juga bisa menjadi saksi dalam perkara orang dewasa. Iya begitu. Kalau seperti yang Rika ketahui ya Pak, biasanya persidangan anak itu ada yang disebut dengan diversi ya Pak ya. Nah, boleh nggak nih Pak jelaskan sedikit kepada sobat peradilan yang mungkin ingin tahu juga tuh apa sih diversi itu Pak? Bisa Baik. tolong Bapak jelaskan nih. Oke, baik ya. Untuk sobat-sobat peradilan ya yang mendengarkan ini, diversi itu baru diatur di dalam perkara atau dalam sistem peradilan pidana anak, di mana di dalam perkara atau di dalam sistem peradilan pidana anak ini, diversi itu adalah pengalihan proses penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana, seperti itu. Jadi dia tidak lagi proses persidangan atau proses penyelesaiannya dengan cara bersidang, tapi dia dengan cara dimediasi terlebih dahulu, dicarikan didamaikan terlebih dahulu antara korban dengan anak yang berkonflik dengan. Berarti kayak seperti secara kekeluargaan tapi hakim terlibat dalam hal tersebut ya Pak ya. Baik. Dan ini supaya diketahui bahwa diversi itu bukan hanya di proses persidangan aja, tapi itu mulai dari tahap penyidikan pun penyidik wajib Bisa dilakukan. mengupayakan diversi juga. Lalu siap itu di tahap penuntutan juga, penuntut umum wajib untuk mengupayakan diversi. Apalagi di tahap terakhir yaitu tahap persidangan, hakim pun wajib mengupayakan diversi. Seperti itu. Untuk syarat-syaratnya nih Pak, untuk yang bisa mengajukan diversi kan tidak semua perkara anak ya Pak ya? Apa Iya, semuanya? betul. Nah, itu apa-apa aja nih Pak syarat untuk melakukan diversi tersebut? Baik ya, maksudnya mungkin apa-apa aja yang dapat yang dapat dilakukan diversi ya, perkara-perkara apa aja ya. Iya. Baik, untuk sobat peradilan ini ya, perkara-perkara yang dapat dilakukan diversi itu ada kategorinya, yaitu satu itu anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Dan yang kedua, bahwa anak itu juga belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
seperti itu. Oh, berarti kalau dia sebelumnya udah pernah melakukan tindak pidana, kemudian sudah diversi misalnya Pak, kemudian sudah bebas nih, kemudian dia melakukan hal yang sama, itu tidak bisa lagi Tidak didiversi. bisa lagi didiversi, tapi bisa dilakukan proses restoratif justice namanya Mbak. Itu Seperti apa tuh Pak, restoratif Oh, justice itu? Baik, itu keadilan restoratif ya. Kalau bahasa Indonesianya ya, sobat peradilan. Restoratif justice ini adalah suatu proses penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, orang tua pelaku atau juga korban dan pihak-pihak lain yang secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Seperti itu, dengan menekankan pada pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan gitu loh. Tapi itu di luar persidangan atau pada saat persidangan? Iya, jadi supaya kita ketahui bahwa restoratif justice ini adalah proses penyelesaian seperti yang saya sampaikan tadi ya. Lalu diversi adalah bagian dari restoratif justice. Oh, jadi salah satunya. Lebih balik lagi ke perdamaian tadi ya Pak ya, iya, perdamaian kalau antara. perdamaian itu bagian dari restoratif justice. Jadi bukan hanya proses diversi aja merupakan restoratif justice gitu loh. Dalam putusan pun bisa dilakukan restoratif justice. Seperti kita ketahui juga kan Mbak Rika ya, sering sekarang baik itu kepolisian, kejaksaan sering bilang kalau ada perkara-perkara yang dewasa kan sekarang kan banyak dilakukan restoratif justice ya. Baik itu di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan umum, baik itu juga di persidangan sering kita lihat seperti Tapi nggak itu ya. cuma di persidangan, tapi di tingkat itu pun bisa. Bisa. Ya. Jadi prosesnya misalnya nih udah ada damai, baik itu dalam perkara anak maupun dewasa, seandainya nih terjadi perdamaian, ya udah perkaranya bisa sekarang tanpa harus dinaikkan ke tahap penuntutan umum atau ke tahap persidangan, bisa dia Kalau namanya itu kalau nggak salah bisa diselesaikan dan bisa tidak diproses ke persidangan. jadi seperti cuma itu. cukup secara Iya. kekeluargaan ya Pak ya. Itu kalau nggak salah nama lainnya mungkin kalau di polisi mungkin cabut verbal atau seperti itu ya Pak ya, dan sebagainya mungkin. Ya itu Ada bahasa penyebutan. awamnya ya Mbak Rika ya, seperti itu. Berarti sama aja yang seperti itu ya Pak ya. Iya, Berarti seperti itu. penyelesaiannya di luar persidangan bisa ya Pak ya. Untuk pidana anak ini nih Pak, ada nggak sih Pak perlakuan khusus untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana tersebut? Baik. Ya pasti ada ya Mbak Rika, nggak mungkin sama dengan tadi ya. Iya. Saya belum menjelaskan ya, memang beda antara perkara-perkara Anak dengan pidana biasa dengan dewasa. anak. Tadi kita masih terpotong ya tadi. Satu, selain khusus juga anak ini juga proses penahanannya juga berbeda, lebih singkat dibandingkan dewasa. Seperti itu. Makanya kalau perkara dewasa kan jauh lebih lama ya. Kalau perkara anak palingan 2-3 minggu udah selesai seperti itu prosesnya. Jadi untuk penahanannya Iya, juga lebih itu sudah ada perbedaan. Untuk penahanan Selain itu juga, sendiri Mbak, berapa hari Pak? Iya, beda. Kalau di penyidikan beda, di penuntut umum berbeda, di hakim juga berbeda seperti itu. Kalau nggak salah untuk hakim untuk di kita itu 10 hari dan 15 Iya, hari gitu. betul. 10 dan dapat diperpanjang 15 hari seperti itu. Itu untuk pengadilan ya, Mbak Rika ya. Tapi selain itu juga ada khusus lagi. lain seperti Apa tuh, itu. Baik. Anak itu wajib juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Bapak. TK Bapak. Iya. Seperti jadi ketika dia baik itu di tahap penyidikan, di tahap penuntutan di tahap Didampingi. penuntutan, di tahap pemeriksaan di persidangan, itu anak wajib didampingi oleh PK Bapas. Ya wajib didampingi oleh orang tua anak atau wali anak juga. Dan anak juga wajib didampingi oleh penasihat hukum. Makanya kalau hakim melihat anak ini tidak didampingi, maka akan ditunjuk Penunjukan. dengan penunjukan penasihat hukum. Berarti kalau misalnya nggak ada wali, udah nggak ada orang tua, tapi berarti dari pengadilan sendiri yang menunjuk ya Pak untuk Baik. mendampingi anak tersebut ya. Seperti Seperti itu. Selain itu juga Mbak, ya ada lagi terhadap anak ini juga tidak dapat dijatuhi pidana mati
gitu kan. Kalau dewasa kan bisa dijatuhi pidana mati, tapi khusus untuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman mati. Berarti kalau untuk anak nih hukum maksimalnya kira-kira berapa Pak untuk anak? Kalau perkara yang paling ibarat paling berat lah itu berapa Iya, nih biasanya hukuman paling tinggi? 10 tahun 10 tahun ya Pak ya. Itu yang paling tinggi. Untuk Bapak sendiri pernah menangani perkara anak yang paling lama berapa Pak? Berapa tahun? Oh, Hukumannya. saya juga lupa ya, saking banyaknya perkara-perkara pidana yang anak yang berkonflik dengan hukum ya Mbak. Pernah nggak yang sampai 10 tahun? Tidak. Enggak ya, paling 5 tahun mungkin Pak ya? Atau pernah Saya ada? juga lupa ada, tapi saya kan baru menangani perkara anak kan dari tahun 2021 ya. Jadi belum terlalu banyak perkara anak yang saya tangani seperti itu Mbak Rika. Untuk diversi sendiri nih Pak, pernah nggak Bapak itu berhasil dalam melakukan diversi Pak? Baik. Kebetulan Mbak Rika nanya nih ya. Kebetulan saya pertama kali memegang perkara pidana anak itu di Batu Raja. Iya. Dan perkara pertama saya itu yang syarat diversinya terpenuhi terhadap perkara pidana anak ini. Jadi awalnya dengan saya pas saya lihat ini perkara dan ini bisa dilakukan diversi, saya lakukan diversi dan puji Tuhannya berhasil Mbak Rika. Jadi, Luar biasa. Iya. Berarti ada kebanggaan tersendiri ya Pak ya Betul, berhasil melakukan betul. diversi. Menurut Bapak pribadi nih Pak, suatu kebanggaannya itu apa nih Pak? Baik, ya Kenapa kita senang Bapak ya. merasa bangga itu kenapa gitu? Kita senang satu hal, kita senang artinya baik antara anak maupun kepada korban. Pada saat itu korbannya juga anak ya, dalam perkara waktu itu perkara penganiayaan ya, kelahi ya. Jadi pada saat itu anak ini mukul teman sekolahnya juga pada saat itu, mungkin saling ejek-ejekan ya pada saat itu. Jadi memang lumayan berat juga sih luka-luka yang dialami oleh anak korban pada saat itu. Tapi kita upayakan awalnya juga orang tuanya agak-agak tegang ya, inginnya seperti ini orang tua korban, sedangkan orang tua pelaku anak yang berkonflik dengan hukum juga pinginnya ini. Akhirnya ya setelah dirundingkan akhirnya mereka mau juga untuk berdamai sehingga terjadilah kesepakatan diversi gitu loh Mbak. Ibarat Dan kata saya juga pada saat itu ya Mbak, ya apa, senang, pasti senang dong. Iya, Artinya ini anak ini nggak perlu lagi melalui proses persidangan dan anak ini tidak perlu dipidana Mbak. Iya. Kasihan juga anak itu harus dipenjara. Padahal dia juga nakal sudah ya kan. Tapi kan anak itu nggak bisa kita bilang ini, tapi kita harus bentuk dia, harus membimbing Namanya anak ini juga supaya anak-anak ya Iya. Pak ya. Ya wajar lah, anak-anak pasti ada proses labil-labilnya remaja. Seperti itu Mbak. Untuk diversi sendiri Pak, ada nggak sih Pak pihak yang pihak itu tuh yang bisa mengajukan itu tuh ada apa aja nih? Siapa aja yang berhak untuk melakukan diversi Pak? Baik, seperti itu tadi saya sudah sampaikan ya Mbak Dika ya, bahwa diversi itu adalah kewajiban dari aparat penegak hukum. Jadi baik itu dari kepolisian di tahap penyidikan wajib melakukan upaya diversi ketika syarat itu terpenuhi. Begitu juga penuntut umum wajib untuk melakukan diversi ketika ketika syarat diversi itu terpenuhi. Begitu juga terakhir hakim wajib melakukan proses diversi jika syarat diversinya juga terpenuhi. Kalau misal pelakunya penyandang disabilitas Pak, ada nggak juga perlakuan khusus Pak? Baik ya, untuk perkara ya ada Anak tapi yang pelaku-pelaku yang disabilitas. ya, disabilitas ya pastinya ada perlakuan khususnya ya Mbak Rika ya, bukan hanya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum itu karena dia disabilitas dilakukan perlakuan khusus. Terhadap orang dewasa pun pelakunya orang dewasa Ada pun juga juga perlakuan tetap khusus. juga dilakukan perlakuan Nggak khusus harus seperti anak iya doang. tidak harus seperti itu. Misalnya anak yang misalnya tunanetra seperti itu juga ada yang mendampingi pada saat itu, atau anak tunarungu ada juga penerjemahnya pada saat itu ketika persidangan nanti.
Untuk Bapak sendiri pernah nggak menangani perkara yang terdakwanya itu mungkin atau orang sudah dewasa maupun masih anak-anak yang disabilitas, pernah nggak Bapak menangani perkara itu? Kalau saya tidak pernah, tapi pernah saksi. Oh, pernah jadi saksi. Saksi yang disabilitas. Oh, saksinya yang disabilitas. Itu kalau boleh tahu apa Pak saksinya? Pada saat itu dia tuna bicara. Jadi ada penerjemahnya pada saat itu. Kalau dihitung-hitung nih perkara yang udah Bapak tangani pidana anak dari tahun 2021 sampai sekarang nih berapa nih Pak? Tidak terlalu banyak, tapi saya hitung juga ya Mbak ya. Tapi ya ada beberapa lah. Nggak masuk ke kategori banyak ya Pak ya? Tidak, masih berarti, baru beberapa. Alhamdulillah ya, daerah Oku ini masih nggak ada kejahatan untuk di bawah umur ya Pak ya, masih minim katanya. Masih standar lah ya Mbak ya, masih tidak terlalu banyak, tapi tidak juga terlalu kecil karena banyak juga di Muara II, di Martapura juga banyak. Mungkin karena saya tidak megang Martapura, jadi tidak tahu saya berapa jumlah di sana. Ya, tapi dibandingkan dengan perkara-perkara orang dewasa untuk pasti korban anak sendiri Pak, untuk korban anak banyak ya Pak ya? Banyak kalau anak yang menjadi korban sering sekali itu ya dalam perkara-perkara pelindungan anak ya, baik itu asusila, persetubuhan segala macam banyak. Semoga aja untuk di tahun ini ya Pak ya, doa kita bersama semoga perkara tersebut dikurangi lagi Pak ya. Iya. Karena kan amin, namanya ya. Anak-anak juga kan penerus bangsa. Itulah gunanya juga kesadaran hukum ya terhadap masyarakat di Oku ini, baik itu di Oku Timur, Oku Selatan seperti itu. Tapi untuk seluruh Indonesia lah, tapi terutamanya betul. Oku ya Pak ya. Kalau dilihat-lihat ini Pak Bob ini kan kayak opa-opa Korea nih. Tapi emang Bapak ada nggak sih keturunan Cinanya nih Pak? Tidak ada ya. Saya asli nih ya. Asli, tidak ada campuran. Ini asli sebetulnya sebaik orang tua dari. Tapi orang Nias itu memang putih-putih, mungkin sipit-sipit ya Pak ya? Kalau orang lihat kayak sipit Cina, tapi bagi saya kayak orang Indonesia sih saya. Saya bangga jadi orang di Indonesia. Bangga. Jadi Bapak tuh harus berjemur aja Pak, biar kulitnya kan agak-agak sawo matang. Iya. Berbicara tentang Korea nih Pak, Bapak suka nonton drama Korea nggak? Iya, dulu waktu masih pandemik nonton ya, tapi sekarang dengan kesibukan persidangan ini udah mulai berkurang untuk nonton drama Korea seperti itu. Untuk Korea tersendiri nih Pak, ada nggak perbedaan sistem peradilan Korea itu dengan Indonesia? Ini kan menarik nih buat sobat-sobat peradilan yang suka menonton drama Korea, mungkin kan suka ada perbedaannya ya Pak ya antara sistem peradilannya dengan di kita. Baik. Intinya ya, pengetahuan Bapak aja. Intinya itu di dunia ini ada dua sistem hukum ya, sistem civil law maupun common law ya. Indonesia maupun Korea itu sama-sama menganut sistem civil law. Ya, seperti itu. Civil law ini adalah sistem hukum yang bertitik tolak pada kodifikasi, yaitu pada suatu sistem hukum yang tetap pada sistem hukum yang menganut sistem hukum tertulis atau hukum yang sudah terkodifikasi dalam suatu aturan. Seperti itu. Jadi kalau perbedaannya juga dengan sistem hukum di Korea, meskipun mereka civil law, tapi mereka adalah inquisitorial civil law. Sepengetahuan saya, setelah saya baca-baca dulu waktu saya juga nonton drakor yang hukum seperti itu ya, kayak ya banyak ya sistem yang pengacara-pengacara drakornya seperti itu. Di situ mereka perbedaannya, di situ sistem peradilan pidananya itu lebih cepat dan sederhana. Seperti itu. Berarti lebih ke jangka waktu mungkin ya Pak ya. Tapi untuk majelis hakimnya sendiri tetap 3 ya Pak ya. Ada ketua, kemudian anggota ya. By the way ya, kemarin itu sempat Rika juga sempat lihat TPM nih, katanya nih Pak Bob ini sekarang sebentar lagi ya mau pindah ke mana tuh Pak? Ayo kemana? Kemana ya? Lupa. Ke pengadilan rantau Rapat. Itu di mana tuh Pak? Baik ya.
Pengadilan Negeri Rantau Prapat itu ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara. Berarti dekat dengan orang tua dong. Ya, puji Tuhan, kita lumayan. kembali ke kampung ya, walaupun belum dekat Medan ya Mbak Rika ya, masih ada 5,5 sampai 6 jam dari Medan. Iya. Seperti itu Mbak. Alhamdulillah ya Pak ya, Iya. suatu mungkin ya pastinya nih Bapak kan berharap nggak usah lah jauh-jauh dari orang tua ya Pak ya, karena memang udah rindu juga. Bapak udah berapa tahun nih di Pengadilan Negeri Batu Raja? Baik ya, Mbak Rika, Udah. saya menginjakkan kaki di Batu Raja ini sejak Januari 2019 Mm-mm. sampai dengan sekarang Januari 2023, artinya saya sudah 4 tahun berdinas di Pengadilan Dan Negeri 4 Batu tahun itu bukanlah waktu yang Raja. Oh singkat. iya, Pasti pastinya. banyak ya Pak kenang-kenangan di Pengadilan Negeri Batu Raja. Betul. Sebelumnya Bapak dulu tuh cakimnya di mana Pak? Oke ya, untuk saya ya, dulu saya calon hakim ya Mbak Rika ya. Dulu saya CPNS calon hakim itu saya di Pengadilan Negeri Medan. Mm-mm. Selanjutnya setelah itu saya ikut magang cakimnya itu PNS calon hakim itu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 2 tahun sampai dengan September 2014 ya. Baru setelah itu Oktober 2014 saya dilantik menjadi hakim pertama saya di Pengadilan Negeri Sibolga, masih Sumatera Sibolga. Utara. Di Sumatera Utara juga. Sumatera Utara. Kemudian Itu dari Oktober 2014 sampai dengan Januari 2019. nggak berniat ke Riau Pak? Enggak, waktu itu kan saya dari situ ya, pindahnya saya diamanatkan untuk ke Pengadilan Negeri Batu Raja Januari 2019 sampai dengan Januari 2023. Iya, mungkin juga apa nih Pak yang paling berkesan menurut Bapak pada saat Bapak di Pengadilan Negeri Batu Raja? Iya. Pas saya nyampe di sini ya, pastinya makanannya Makanan. kesan ya, enak-enak. Memang dulu saya suka pempek ya Mbak Rika ya. Jadi nyampe di sini pun ya yang dicari adalah pempek. Ternyata bukan hanya pempek ada di Palembang. Palembang ya, ternyata ada pindang dan saya suka sekali pindang. Apalagi yang pindang yang pedas ya. Kalau tempoyak udah pernah Bapak? Saya makan tempoyak ya, tapi nggak terlalu. Saya lebih ke pindang. Tapi udah seperti pernah itu, coba ya Pak ya? Dan pempek itu ternyata bukan hanya banyak variannya ya. Ada yang lenggang, banyak sekali. Saya juga baru tahu di sini mengenai tekwan, mengenai model. Jadi saya ya Taunya di Batu Raja iya, ya? Setelah nyampe sini kuliner Sumatera Selatan, akhirnya saya coba dan lumayan suka juga dengan makanan-makanan di Sumatera Selatan ini. Ya untuk mungkin Bapak mungkin ada nih cerita lucu yang nggak pernah Bapak lupakan di Batu Raja, atau mungkin pada saat Bapak sidang Muara II atau di Martapura, ada nggak cerita-cerita lucu yang sampai sekarang Bapak masih teringat? Kalau soal cerita lucu nggak ada ya, maksudnya ya dengan kebahagiaan kebersamaan kita ya, baik itu antara hakim dengan pegawai, Gantian pastinya ya Pak ya? Iya, dan semuanya pasti ada cerita-cerita, baik itu bahagia, susah, senang, semuanya ada lah. Tapi kan nggak bisa kita sebutkan satu persatu di sini ya Mbak Rika ya. Iya. Pasti semua itu akan menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya ke depan seperti itu. Untuk pesan tersendiri nih Pak untuk seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Batu Raja yang sebentar lagi akan Bapak tinggalkan, tapi Baik. jangan lupa main di sini walaupun Bapak udah pernah gitu, main lagi, siapa tahu nanti jadi Boleh. hakim tinggi kan, nggak jadi Yeah. pengawas di sini kan ya, siapa tahu ya kan? Bisa jadi kayak Bisa Pak jadi. Sianturi ya. Benar. Dulu jadi ketua pengadilan di Batu Raja, tiba-tiba jadi hakim tinggi Berapa pengawas tahun kemudian, Batu kan kita nggak Raja. tahu ya. Kita nggak tahu. Kenapa nih Pak pesan untuk keluarga besar Baik. Pengadilan Negeri Batu Raja? Untuk keluarga besar Pengadilan Negeri Batu Raja, pesan-pesan yang saya ingin sampaikan: tetap semangat, tetap solid, dan bekerja sesuai dengan tupoksi kita. Dan saya berharap meskipun saya sudah pindah dari PN Batu Raja ini, ya komunikasi silaturahmi tetap. kita tetap terjalin. Dan jangan segan-segan nanti
meskipun saya sudah pindah, nanti mana tahu ada rezeki Bapak Ibu keluarga besar PN Batu Raja bisa mampir ke Medan atau ke tempat saya berdinas entah di mana. Saya juga tidak tahu. Saya di Rantau Prapat juga nggak tahu sampai berapa tahun. Entah saya di mana, jangan segan-segan hubungi saya. Kita bisa bersilaturahmi kembali, kita bisa bertemu kembali. Baik dimanapun itu, it's okay lah. Dimanapun pasti saya kalau saya Tidak ada kerjaan ya Pak. tidak ada Pasti. halangan pasti akan datang dan akan menemui Bapak Ibu. Kita bisa saling silaturahmi kembali. Betul. Dan mana tahu saya juga bisa main-main lagi ke PN Batu Raja, ke Batu Raja ya. Iya. Siapa Saya tahu nanti juga ada keperluan akan di Batu telepon Raja. ke Bapak Ibu sekalian ya. Jangan nanti nggak diangkat, ini Bapak ini udah pindah ngapain seperti itu kan. Ya kita jalin hubungan yang baik. Iya, luar biasa. Bapak baru pertama kali kan ya podcast di Ogan ya. Ini bisa Bapak lihat nih, ketua kita ini salah satu hobinya juga menulis kata-kata motivasi nih. Untuk Bapak sendiri ada nggak kata-kata motivasi? Silakan Pak. Ya bagi saya orangnya nggak terlalu ini ya dengan Pandai kata-kata. menulis-nulis kata-kata. Iya, berkata-kata mutiara itu saya kurang bisa gitu ya. Intinya kita, kalau dari saya, marilah kita bekerja dan tetap berdoa. Karena Bagi saya ya doa dengan usaha dan doa itu sejalan, Mbak. iya. Itu. Maka kita, bagi saya, kata-kata mutiara dari saya ya. Berarti memang Doa kalau dan misalnya berdoa bukan hanya berdoa tapi diiringi dengan usaha dan kerja keras, karena untuk mendapatkan suatu hal itu tidak hanya untuk berdoa tapi harus diimbangi dengan usaha ya Pak ya. Niscaya kita akan sukses. Iya. Luar biasa ya. Untuk sobat peradilan semua dimanapun kalian berada, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Untuk Pak Bob terima kasih sudah menyempatkan juga waktunya. Mbak Rika, sudah dikasih Kita udah kesempatan berapa ya. kali ya mau janjian podcast. Iya, betul. Mungkin karena kalah dengan kesibukan kita, saya juga memegang perkara di Muara 2 jadi Jadi memang terbentur. itu tadi kita susah yang menyocokkan jadwal dan alhamdulillah terima kasih untuk Pak Bob sudah menyempatkan diri sebelum pindah. Semoga ditutup sama-sama. dan selamat dan sukses di tempat yang baru. Semoga bisa Amin, menjadi amin. hakim yang luar biasa dan selalu berintegritas tinggi ya. Amin. Oke, mungkin cukup sekian ya Pak Bob podcast kita pada hari ini. Untuk sobat peradilan jangan lupa tetap tonton podcast kita di channel YouTube kita di mana Pak Bob di PN Batu Raja. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa untuk teman-teman Pak Bob yang komen, jangan ditunggu komenannya ya yang mantap-mantap. Pak Bob juga nanti disebarin ke teman-temannya ya. Siap, baik. Oke, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa tetap selalu tonton podcast Ogan, obrolan gemilang pengadilan, tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.